Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis pada Lukas 16 ayatnya yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang hanya tertarik dengan perkara-perkara yang besar. Punya jabatan yang besar, punya penghasilan yang besar, dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan orang juga lebih banyak mengalami kegagalan ketika ia terkejut mendapatkan sesuatu yang besar. Dan lihatlah bagaimana hal ini ingin meluruskan cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Bahwasanya prinsip pertama dalam segala sesuatu yang kita kerjakan adalah setia dalam perkara yang kecil. Sebab ini akan berdampak besar. Barang siapa yang tidak setia dalam perkara yang kecil, maka ia juga tidak akan setia dalam perkara yang besar. Tanggung jawab kita itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu mengapa kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil yang sering sekali membuat seseorang terjatuh. Ia melupakan bahwa itu pernah ada sehingga ia mengabaikannya. Ternyata itu pula yang menjadikannya menjadi terjatuh karena tidak menyadarinya. Kemudian kita mendapatkan pemahaman yang semakin diperlengkapi bahwasanya jika kita sudah setia dalam perkara yang kecil, kita akan setia dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, maka ia tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Setia dan benar adalah prinsip utama. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan tetapi mengikatkan dirinya kepada Mammon. Sehingga terjadilah hal-hal yang terus berseberangan dan bertentangan. Sebab Allah tidak boleh disamakan dengan Mammon. Itu mengapa mereka menjadi memberontak. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena ternyata ketika kita memahami apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam hal ini, kita langsung mengerti tentang titik tolaknya sampai kepada Yohanes. Karena dikatakan bahwa di dalam Lukas pasal 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Dan itulah yang terjadi sehingga Yesus Kristus ingin berkata satu hal. Ternyata semua itu harus diawali dengan langkah-langkah kecil. Kekristenan dulu bukanlah menjadi hal yang populer. Sebab ketika dulu orang-orang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, maka ada masalah besar yang mereka harus hadapi. Tetapi belakangan ini terlalu mudah kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Seolah-olah kita tidak memiliki masalah yang hebat. Itu mengapa terjadi sesuatu hal yang sudah berada di dalam zona nyaman, padahal itu bukan sesuatu hal yang Tuhan sukai. Tetapi dulu orang-orang tidak berada di dalam zona nyaman, tetapi itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah sesuatu yang terjadi di dunia ini yang kita hadapi dalam realita kehidupan kita sering sekali meninabubukan kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang terus memperhatikan ini sungguh-sungguh dalam setiap waktu dan dalam setiap tindakan kita. Orang hanya berebut mendapatkan jabatan yang besar, tetapi tidak sadar bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang kecil, yang benar-benar ia selesaikan dengan tuntas, setia dalam apa yang ia kerjakan dan melakukannya dengan benar.
Bagaimana mungkin kita ingin menjadi orang yang akan memberi pengaruh yang luar biasa bagi dunia ini jika hal-hal yang kecil bukanlah menjadi urusan pertama kita yang harus kita selesaikan dengan setia dan dengan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Izinkanlah prinsip ini menjadi prinsip hidup saudara. Lakukan dengan baik, setia, dan benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, atas firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Engkau telah menolong kami supaya kami mengerti apa sebenarnya yang kami sedang capai dari apa yang sedang kami pikirkan dan harapkan. Bantu kami Bapa, supaya kami selalu memandang kepadamu. Kami bisa menyelesaikan dalam kesetiaan kami lewat perkara-perkara yang kecil. Semakin Engkau berikan kami perkara yang besar, kami tetap setia. Dan kami tetap benar dalam perkara yang kecil. Ketika Tuhan memberikan kami hal yang besar, kami juga tetap benar. Jadikan kami punya hati, pikiran yang hanya tertuju kepadamu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, benar-benar dapat kami pertanggungjawabkan. Terima doa kami Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.